Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu yang di belakang, kiri kanan. Boleh maju ke depan, Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan. Teman-teman, anak muda, oma opa boleh. Saudara-saudara terkasih boleh maju. Kita tempati yang masih kosong di bagian depan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Kita bersekutu, berkumpul bersama-sama, berjumpa dengan keadaan sehat, sukacita, senyum yang luar biasa, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan dan kepintaran kita sampai hari ini, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mengagungkan Allah yang luar biasa. Kita menyembah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikat, pujilah kemuliaan dan kekuatannya. Pujilah Dia atas kemuliaannya yang maha besar. Kemuliaan namanya. Datanglah ke hadiratnya dengan berpakaian kesucian. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan Allah yang luar biasa, umat-Mu yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kuduskan kami Tuhan dan layakan kami aliran Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus membebaskan kami untuk menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Allah yang layak. Haleluya. Pujian yang akan saya bawakan ini kalau didengarkan baik-baik baitnya, betapa Bapak Ibu yang terkasih pasti akan merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah Amin. berhenti. Amin. Setiap hari Tuhan pelihara kita, Yes. sediakan makanan di meja makan kita, Yes. kita bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin Tuhan Yesus. As the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so
sweet things to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and finally, thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Your blessing on me. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita saat ini. Amin. Saat ini kita country session. Kita di sini menari, memuji Tuhan, bukan untuk siapapun, tapi untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa janjimu itu terlalu manis bagi kami Tuhan. Kau tak pernah melupakan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang manis takkan kulupakan, ondang-ondang lagi jiwaku. Walau lambang hidupku penuh awan,
dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu semuanya? Pastikan hidup kita berada dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Mari mengasihi Tuhan, pandang wajah Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari dengan hati kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan, yes, hanya Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan, pandang kekudusan. Kami hanya pandang Engkau Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat kami mengangkat hati kami Tuhan, mengangkat hidup kami kepada Yesus. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dengan hadirat Tuhan. Dan hari ini kami ingin juga mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu,
supaya kami dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Yes. Karena janji yang manis itu telah kami dengar. Amin. Engkau berkata Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Amin. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi saudara-saudara ya. Kita benar-benar bersuka cita hari ini ya. Nyanyiannya sungguh-sungguh membuat saya jauh 20 tahun lebih muda ya. Saya masih ingat itu ya, nyanyian janji yang manis kau tak kulupakan ya. Puji Tuhan ya. Kalau saya dengar nyanyian ini saudara, saya pernah punya cerita. Jadi setelah saya menyanyi itu ya kudung guyu, saya ya bersyukur saya. Satu kali saya ini besuk ya di satu jemaat yang sudah umur sangat tua ya. Waktu itu saya besuk jemaat lansia umurnya 103 tahun. Bayangin saudara, 103 tahun ya. Dia masih bisa aktivitas, cuma matanya tidak bisa melihat ya. Dia sudah buta. Lalu saya ini berkata kepada dia ya dengan dapatnya dengan gayanya yang khas, saya tanya ya, saya panggil dia Mak ini kepingin lihat apa sekarang ini ya. Aduh gak kepingin dulu apa-apa wis. Ya, lu kok ada TV, katanya ndak bisa lihat, kok masih ada TV. Ikut TV kata delok tak rungokno, karena dia ndak bisa lihat tapi bisa dengar ya. Tapi suwe-suwe ya wegah aku ngrungokno TV ku, Pak. Lho kenapa? Cerita niku elek-elek tok dunya iki ate remek wisan kata. Saya guyu kakak saudara. Dunia ate remek apa, Mak? Ya wis kate remek iki ate buyar wisan ya. Lah terus ada apa di dengan TV? Makanya tidak pernah tak setel. Sini liane gegeran, kesusahan, ya. Engko ono film katanya arek-arek ku apik, film wong tukaran niku jarene apik, ya. Terus saya ngomong begini, lah terus ada apa TV taruh sini? Ate tak tokno gak iso ngetokno aku, ya. Lah terus ya apa, Mak? Ya wis ndak apa-apa wis. Ndak kepingin ada mujizat lihat lane. Aduh wis tuwek 103 kata ngoten delok opo katanya dia ya. Loh, lah yang sekarang yang diinteni Mak itu apa? Saya ini cuma dengar satu kata, tak ingat-ingat, tak arep-arep, janji yang manis itu loh. Nah saya ini ya lupa loh Bu, ada nyanyian janji yang manis. Mengenai tadi itu saya mesem dewi itu perkara nyanyian ya. Janji yang manis. Yang mana ada janji manis? Lah anaknya itu dipanggil. Nih nyanyo, janji yang manis itu loh. Dia ngomong janji sing manis endi sih mak. Lah anak itu kan zaman modern, mungkin tidak terdengar lagu ini. Pokoknya no janji-janji manis itu loh. Mosok kon iki nang gereja puluhan tahun ndak janji yang manis ya. Ngamuk saudara ya. Loh, endi? Golek ini YouTube ndak ketemu ya. Terus dia nyanyi begini. Lah coba Mak nyanyi awalnya wis ngulak kita kabeh teko. Pokoknya nyanyi ngene loh. Janji yang manis kau tak kulupa. Oh iku ta. Ya, terus kita nyanyi. Makanya waktu saya nyanyi itu ya, saya suka cita saudara ya. 103 loh dalam keadaan yang sangat parah. Tidak bisa apa-apa. Dan dia cuma kena penyakit kalau satu kali dia putar di tempat tidur tuh tidak bisa diempet gitu ya. Sajane gak gelem munyer, tapi munyer terus. Ya. Lalu ya terus penyakit apa? Ya loro munyer iki lho aku tak wis lane gak gitu ya. Jadi dia itu munyer saawak. Nah, saya lihat saudara, janji Tuhan itu tidak dilakukannya. Ya, apa yang penting di situ? Tuhan berjanji dia tidak akan melupakan kita. Amin. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah lupakan kita. Makanan Tuhan sediakan, sepatu Tuhan berikan, betul ya. Hidup Tuhan jamin, pakaian tidak pernah sobek, betul ya. Dan itu sesuatu yang Tuhan lakukan buat kita semua ya. Sebab itu hari ini tetaplah bersuka cita, tetap semangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Semangat. Halo semangat jemaat. Semua semangat jemaat. Puji Tuhan, optimis, jangan susah, jangan pesimis. Pasti ada pertolongan, ada pemulihan ya. Pada waktu 17 Agustus saya melihat upacara hari itu, upacara kita luar biasa loh ya. Sudah 2 tahun tidak ada perayaan, sekarang ada perayaan, di mana-mana ada perayaan. Pagi ini pun ada karnaval. Saya dari Batu itu sudah kesendat di Dau sana, musik keliling lewat mana-mana ya. Tapi kita lihat, sepertinya ada satu semangat yang dicanangkan oleh bangsa kita dengan satu tema Agustus tahun ini, kemerdekaan tahun ini adalah temanya ya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Negara berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Ya.
Coba kita melihat apakah gereja, apakah jemaat, apakah saya dan saudara akan memiliki itu juga. Saya yakin gereja akan jauh lebih cepat dipulihkan, lebih kuat dibangkitkan, dan dalam kekuatan dan luar biasa dari Tuhan, kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Hanya satu yang Tuhan mau, kita jaga hati, saudara ya. Yuk kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian. Saya pernah menyampaikan ini kepada saudara, tapi hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana orang yang dalam sesuatu kesusahan, dalam penderitaan, cepat pulih, ya, pulih lebih cepat, ya, dan bangkit lebih kuat. Ya, bagaimana? Saya yakin saudara pun akan dipulihkan, saya pun akan dipulihkan, negara kita pun akan dipulihkan. Di tengah-tengah pandemi yang belum juga selesai, ada berita menyusul akan ada resesi ekonomi. Ya, sebelum kita baca Alkitab, saya ditanya orang, saudara ya, bagaimana Pak menurut Bapak? Ini setelah pandemi akan ada resesi ekonomi. Ya, nah saya ini orangnya tidak ngerti tentang ekonomi, saudara. Bener, ya. Saya yang tidak pernah mengikuti perkembangan ekonomi, saya jawab sama dia, aku tidak ngerti belas ekonomi itu ya. Ngertiku cuma satu, suruh pilih kelas, bisnis, ekonomi, eksekutif, saya masih suka pilih ekonomi itu ya. Alah, lalu berkata, loh sungguhan Pak, menurut Bapak ya apa? Tidak ngerti saya. Loh gini loh, katanya krisis ekonomi itu kan lebih hebat dari 1998. Karena waktu itu ada krisis moneter, ada krismon, dan kali ini akan lebih besar dari krismon. Saya katakan sama dia, krismon itu saya juga tidak merasakan apa-apa. Lah kenapa? Krismon itu diumumkan mulai krismon, ya. Almarhum Presiden Soeharto menyampaikan Indonesia masuk dalam krismon. Beberapa daerah mengumpulkan emas di store ke Jakarta. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara ya? Itu mulai krismon 98. Lah saya yang tahu saya, krismon itu dimulai dengan sebuah pengumuman, berakhirnya krismon itu kapan saya tidak tahu. Ada yang tahu? Tahun berapa krismon selesai? Ada yang tahu? Halo, pemain musik ada yang tahu? Kapan diumumkan krismon selesai? Pernah? Krismon itu diumumkan mulainya, berakhirnya kapan yang tidak tahu. Yang jelas saya tahu ya, jalan saja menurut pertolongan Tuhan. Krismon itu tidak tahu selesai apa tidak selesai, saya tidak tahu. Dan lebih besar dari krismon itu yang bagaimana, saya juga tidak tahu. Ya, lo enggak Pak, menurut Alkitab ya apa? Lo menurut Alkitab, saya agaknya pernah dengar, negara manapun di dunia akan menuju kepada kemerosotan ekonomi yang cukup hebat. Sampai seluruh dunia mengalaminya, resesi ekonomi seluruh dunia, loh saudara, seluruh dunia. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh meterai yang dibukakan dalam kitab Wahyu, lalu ada kuda hitam berjalan yang menungganginya memegang timbangan. Timbangan itu selalu berbicara tentang keekonomi dan pengadilan, ya. Keadilan dan ekonomi, di mana ada ekonomi kacau, keadilan juga kacau, ya. Lalu dia berkata, siapakah yang dapat membukanya? Yang membukanya adalah singa dari Yehuda. Dibukalah meterai itu dan terdengar suara secupak gandum seharga sedinar dan 3 cupak jelai seharga sedinar. Ini ekonomi yang parah. Kenapa? 1 cupak gandum itu kalau dibikin roti cuma dapat 3 ketul, orang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Pak, lah kalau tidak cukup dimakan lah istri anak, ya tidak usah makan gandum. Rotinya diturunkan, jadi makan jelek. Cerita tentang Lea, saudara ya. Jadi sementara peserta yang lain tuh kemana-mana belajar tentang itu, saya duduk mendengarkan seorang imam dari Samaria berkata, Lea itu dulu adalah seorang yang sangat susah. Lea itu adalah anaknya Betuel, adiknya Laban. Dia sangat susah. Kenapa? Karena pada waktu Lea ini punya, anaknya Laban, cucunya Betuel. Laban itu kan punya anak perempuan 2, namanya Lea dan Rahel. Sedangkan saudaranya Laban, adiknya namanya Ribka, itu punya anak Esau dan Yakub. Ya, menurut tradisi mereka harus dikawinkan antar saudara sepupu ini. Ya, dulu itu orang dang atau piau itu boleh menikah. Ya, sekarang baru-baru ini hanya piau yang boleh ya. Sekarang dulu enggak. Ya, makanya anaknya Adam semuanya laki-laki dan perempuannya kawin dengan saudaranya, tidak ada yang lain. Makanya ada berkata Kain, Habil, Set. Anaknya Adam kan cuma itu. Lalu Habil mati, ada Kain dan Set. Lalu kawin dengan siapa Pak? Loh ya kawin dengan saudara-saudaranya. Mana ada ayatnya?
Adam memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, maka matilah Adam dalam umur. Nah, itu ya. Lalu dia berkata, pada waktu Laban, ayahnya Lea, ibunya namanya Adalia, katanya Adalea, itu mau menikahkan anak dengan anak-anaknya Ribkah, namanya Esau dan Yakub. Tapi belum sampai mereka menikah, Esau sudah menikah lebih dulu dan tidak mengenal kaidah-kaidah Tuhan. Lalu dia menikah dengan orang asing, orang Het, sampai beristri 2 orang Kanaan. Itu yang membuat Ribkah dan Ishak sangat susah. Lalu dia berkata kepada Yakub, pergilah kamu ke saudaraku di Paddan Aram, ambillah istri dari sana. Jangan engkau kawin dengan orang Kanaan seperti kakakmu Esau. Esau baru sadar bahwa itulah yang menyusahkan orang tuanya. Lalu Yakub pergi ke Paddan Aram, ke rumahnya Laban, engkunya, Pak D-nya. Di sana dia jatuh cinta kepada anak-anaknya Laban, benar. Tapi yang dicintainya bukan Lea, Rahel. Dan sejak katanya Esau menikah, itu Lea menangis terus, berdoa terus. Dia minta kepada Tuhan jodoh dan minta supaya keturunannya akan berlangsung. Makanya Alkitab berkata, Lea itu karena sangat susah, sangat menangis sampai kelopak matanya yang atas menjadi lemah. Makanya Alkitab berkata, matanya Lea beda dengan matanya Rahel. Rahel berbinar, tapi Lea layu, ya. Lemas matanya, kakeknya nangis loh ya. Orang Samaria berkata ini karena banyaknya susah. Lah, satu kali dia dinikahkan tapi nikah paksa dengan Yakub. Ya, nikah paksa tanpa runding. Siti Nurbaya itu jadi jaomong, saudara. Halo, Siti Nurbaya duduk sama Datuk Maringgi itu masih ada omongan, betul ya? Jadi ada sesuatu persiapan. Lea itu ndak. Hari itu ada pesta pernikahan antara adiknya dengan Yakub. Tiba-tiba bapaknya berkata, ganti pakaian, masuk kamarnya Yakub. Ya, jadi Lea ini harus tutup mukanya, pergi ke kemahnya Yakub. Malam pertama sudah selesai sebagai suami istri, sudah sah. Besok paginya Yakub berkata, loh kok kamu? Dan dia harus menerima kenyataan dia istri yang tidak dikasihi. Laporlah dia bersama dengan suami kepada ayahnya. Ini karena ayahku yang menyuruh aku. Kalau kamu mau komplain ya komplain sama dia. Di depan Lea, Yakub berkata, bukan untuk ini aku kerja 7 tahun Pak D. Ya, Pak D Laban itu kan kukunya mamahnya kan, bukan Pak D. Ya. Bukan untuk ikingku, gua kerja untuk Rahel, bukan untuk Cece, untuk Meme. Kenapa engkau kasih dia kepadaku? Bapaknya juga mentolo di depan Lea loh. Gini Yakub, tidak ada di tempatnya paman ini seorang menikah lebih dulu kalau kakaknya belum menikah. Jadi no cerita nih Cece Ceven kalau Meme Ceven kalau Cece-nya belum Ceven. Sakti lanjutkan dulu pesta ini sampai selesai. Setelah itu akan kuberikan Rahel kepadamu asal engkau mau kerja padaku 7 tahun lagi. Dan dia berkata, ya. Coba saudara, bayangkan hatinya Lea. Manten anyar, hadiahnya adalah seorang madu, wanita lain hadir dalam rumah tangganya. Itu adalah adik kandungnya. Yang ngasih siapa? Bapaknya. Ini hati modelnya apa menurut saya dan saudara, kesusahannya dia. Dia tidak dapat membuka matanya dengan sukacita, malah semakin lemas dalam tangisannya. Dan saya berkata mungkin tidak ada orang susah lebih susah dari Lea. Ya, kalau urusan ekonomi itu saya mapan lah, nanti pelan-pelan mesti ada. Kalau saya urusan rumah tangga model begini, ini kesusahan yang paling susah. Halo? Tapi hebatnya dimulai dengan kata Tuhan melihat. Halo? Sama-sama katakan 2, 3, Tuhan melihat. Lagi 2, 3, Tuhan melihat. Bahwa Lea benar-benar tidak dicintainya. Jangan tanya yang lain nanti katanya hoax. Jangan tanya mertua nanti katanya juga katanya. Ini Tuhan saja melihat kok bahwa Lea tidak dicintainya. Lalu dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel dibiarkan mandul. Lanjut Pak. 32. Lea mengandung. Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan menamainya Ruben. Menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya ya, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Ya.
Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Oke. Lea berkata, anakku ini namanya Ruben. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan sengsaraku dan kali ini pasti suamiku akan mencintai aku. Kenapa? Sudah ada anak. Iya kan? Anak kan? Nah, coba kita lihat saudara. Apapun kesusahan saudara dan kesasahan saya, lihatlah Lea. Satu hati kita yang mesti kita tata supaya cepat dipulihkan dan kuat dalam kebangkitan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, jaga hati. Yang pertama adalah yakin bahwa Tuhan itu melihat penderitaan kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Amin. Berhenti untuk memberitahu kepada orang lain tentang penderitaan kita. Toh masa pandemi, masa susah, saudara mau cerita kepada siapa tentang kesusahan, orang itu pun susah. Nanti kalau Anda susah, Anda cerita ke orang, habis cerita, semua sudah dibeber, sudah semua diceritakan, jawabnya orang yang dikasih tahu masih jawab, podo, aku ya susah. Halo? Sekarang ini saya katakan, saudara yakinlah, pemulihan pasti ada. Dan yang mempercepat Tuhan pulihkan kita adalah satu jaminannya, Tuhan melihat. Walaupun waktu Lea hamil, ini sisi memang berkat. Di satu sisi 9 bulan itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Bayangin saudara, kalau saudara mau cerita, Lea mau cerita misalnya ke orang tuanya, aku tuh ndak dicintai sama Yakub. Apa orang lain percaya bahwa Yakub ndak cinta Rahel? Wong bukti ini meteng itu. Yakub tuh ndak genah, aku tuh sama sekali ndak dicintainya. Percaya orang, lu ndak dicintai sewae gitu loh. Mosok gak seneng iso meteng. Meteng itu iso seneng. Halo? Ya tapi ya sudahlah. Orang mau cinta dia, orang tidak cinta dia. Yang pertama Lea simpan adalah Tuhan melihat. Siapa yakin Tuhan melihat penderitaan kita? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang kedua, yuk maju lagi terus. Yang kedua. Mengandung pula lah ia. Meteng maneh Lea ini walaupun tidak dicintainya. Terus. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata. Ia berkata. Sesungguhnya ya, Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar. Bahwa aku tidak dicintai. Sebagai bukti bahwa setelah Ruben lahir, Lea tetap tidak dicintai. Lah tetap tidak dicintai, masih juga tunduk kepada suami, hamil anak yang kedua. Ini masih penderitaan yang lebih hebat, sampai anak 2 belum dicintainya. Dia berkata, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Ya. Maka ia menamai anak itu Simeon. Dia menamai anak itu Simeon, yang artinya Tuhan mendengar. Saya katakan kepada Anda, kalau Tuhan melihat, berarti Lea terbuka di hadapan Tuhan semua masalahnya. Kalau Tuhan mendengar, berarti Lea ini berdoa kepada Tuhan. Dia perdengarkan keluhan-keluhannya kepada dia. Saya hari ini ajak Anda semua jemaat kunci Daud. Pemulihan itu pasti ada. Nah, yang memulihkan kita ini bukan manusia. Yang pulihkan kita adalah Tuhan. Sudah ojo kakean cerita sampai orang. Ya, ada satu telinga yang sanggup mendengar. Telinga itu tidak kurang tajam mendengar keluhan kita, yaitu telinganya siapa? Telinganya Tuhan. Amin. Tuhan mendengar. Jangan dengung-dengungkan penderitaan Anda. Jangan sebar-sebarkan. Jangan memperkatakan lagi kepada orang. Katakanlah saja kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan pasti mendengar. Dan lahirlah Simeon. Jadi yang pertama Tuhan melihat, yang kedua Tuhan mendengar. Coba kita lihat berikut yang ketiga. Mengandung pula lah ia. Ya, coba kita lihat. Mengandung lagi Lea ini walaupun tidak disayang, tidak dikasihinya. Terus. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata. Ia berkata. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Sekali ini pasti suamiku lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Terus? Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya, anak yang pertama namanya Ruben, artinya Tuhan melihat.
Yang kedua namanya Simeon, Tuhan mendengar. Lahir anak ketiga, Lea berkata, pasti suamiku akan melekatkan hatinya kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki, dan anak itu disebut dengan Lewi. Lewi artinya melekatkan hati. Tapi harapan tinggal harapan, dan apa yang terimanya bukanlah sesuai dengan harapan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, dan saya juga berharap hati orang melekat dengan kita itu tidak ada guna, saudara. Sampai hari itu Lea punya anak 3, suaminya juga tidak melekatkan hati kepadanya. Dan berbahagialah saya dan saudara, kalau kita tanpa melekatkan hati kepada seorang manusia menjadi penolong kita, lekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata, tidak usah dibaca. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan disediakan berbagai-bagai berkat. Amin. Sudah, berhenti yuk kita melekatkan hati kepada manusia. Jangan harap manusia, daripada kita kecewa. Tuhan pasti memulihkan. Supaya lebih cepat, 1, yakinlah Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan mendengar. Yang ketiga, lekatkanlah hatimu kepadanya. Pasti dia akan tolong kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Berikut. Mengandung pulalah ia. Mengandung pulalah Lea. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dia lahirkan lagi anak laki-laki yang keempat. Terus. Maka ia berkata. Sekali ini. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Wah, hebat. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ya. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Oke, perhatikan saya sebentar. Jadi Lea itu punya anak 1 namanya Ruben. Artinya Tuhan melihat. Yang kedua punya anak namanya Simeon. Artinya Tuhan mendengar. Yang ketiga namanya Lewi. Dia berharap suaminya lekatkan hati kepadanya. Tapi toh tidak. Yang keempat dia punya anak namanya Yehuda. Artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Apa artinya? Lea mulai berkata, sudah ndak usah mikir no masalah. Lu mau cinta gua ya baik, ndak juga ndak apa-apa. Kon mulih karepmu, gak mulih ya terserah. Aku mau reken ya baik, ndak mau reken ya gak apa-apa. Betul ya? Aku mau bersyukur saja kepada Tuhan. Kenapa? Aku sudah melahirkan anak 4 orang. Saya harap Anda pagi ini sambil turun nanti dari tempat ini pulang, elingo, ingat Tuhan lihat saya. Tuhan dengar doa saya. Saya akan melekatkan hati saya kepada Tuhan dan saya akan bersyukur terus kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata, bersyukurlah senantiasa. Syukur. Dan orang yang bersyukur itu mengubahkan suasana hati, saudara. Ya, orang yang penuh syukur itu tidak akan pernah susah. Dia akan merasa sukacita. Dalam kekurangannya pun dia tetap bersukacita. Seperti Paulus dalam kekurangannya, dia cerita kepada jemaat, aku bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana bisa dalam kekurangannya? Aku mengucap syukur dan aku mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Orang yang penuh syukur itu tidak pernah susah. Halo? Amin? Amin? Ada banyak orang bangun rumah itu kan, waduh bangun musim ini kok bangun, dandani omah kok gini. Ya, kok gelemen susah. Saya kasih tahu orang begitu, aku ya enggak pernah susah. Lah omah yang didandani ambruk, lah aku lah kembruan omah. Betul ya? Ya terus saya gak susah. Ono ditemplekno ga ono sembayang. Ono maneh templekno maneh ga ono mandek. Wong gak ono sing ngongkone lho karep-karepku dhewe kok. Gak mari yo gak dihukum. Halo? Betul ya? Tapi setiap hal terjadi, sesuatu dipasang, saya berkata puji Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, orang yang hatinya melekat pasti diberkati Tuhan. Bersyukur saja. Amin. Halo, amin. Ada dua ibu-ibu masak sambal goreng ati. Gak ono tempe gombal bumbune dibumbu ati. Podo toh. Halo. Satu kali saya bikin eseng-eseng bu, eseng-eseng tempe gombal. You know tempe gombal? Tempe gombal ini lah orang sebut apa ya?
Ono sing nyebut tempe levis, ono sing nyebut tempe keset. Yes, pokoknya kaya iku lah. Ya dirajang lembut atau diwedangi ya. Terus dikasih wortel kecil-kecil, disambal goreng pakai kecap. Dia ngomong, "Iki masakan apa?" "Iki tempe gombal." "Lah apa masak ngono iku?" "Iki makanan kenangan di masa yang dulu." "Di endi, Pak?" "Di Padang Gurun." "Padang Gurun ndi?" "Ya Padang Gurun Mesir sampai Israel ku ya mangane tempe gombal iki wong dhewe gak ono." Ya, kerja 1 bulan hanya cukup dimakan padahal mesti sekolah. Ada anak lagi. Lah carane ya apa? Jarno anake mangan ati, bapake mangan tempe gombal mbek mboke. Daging itu ya sudah beli belungan. Ya toh, anaknya makan kaldunya, bapake ngerokoti belungan. Ya itu masa-masa Padang Gurun. Ya. Masa sekarang masih gitu? Enggak juga, sekarang diberkati Tuhan. Tapi supaya enggak sombong, penuh dengan ucapan syukur, jangan lupa makanan penderitaan. Makanya Israel itu suruh merayakan Paskah supaya enggak sombong. Ya, dombanya hanya dibakar tanpa bumbu. Makan dengan tergesa-gesa. Sayurnya sahur pahit. Ya, rotinya tidak beragi. Cara makannya harus pakai kasut, harus ikat pinggang, pegang tongkat dan tergesa-gesa makan. Supaya apa? Elingo. Kalau orang ingat masa sengsara, pasti akan penuh dengan syukur. Yang percaya katakan amin. Setelah Lea bersyukur, Lea jadi tenang. Walaupun sudah tidak melahirkan lagi, dalam bahasa yang asli disebut menopause. Tidak lahir lagi, tapi dia penuh dengan ucapan syukur. Coba kita lanjut dikit Pak, pasal 30 ayat 17. Pasal 30 ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Oke. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Saya katakan Allah mendengar doanya Lea. Doa yang mana? Doanya doa yang disertai dengan ucapan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Tuhan mendengar orang yang sudah menopause, orang yang sudah tidak bisa melahirkan, tapi dia berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang terjadi apa Pak Eri? Lea mengandung. Terus dan melahirkan anak laki-laki yang kelima. Anak yang kelima bagi Yakub setelah pada masa menopause. Terus Pak. Lalu kata Lea, ya, Allah telah memberiku upah. Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Ya. Maka ia menamai anak itu Isakar. Oke. Saya akan tekankan kepada saudara kuasa mengucap syukur. Sudah dikatakan lahirlah Yehuda. Lea mau bersyukur kepada Tuhan. Sudah tidak mikir lagi masalah. Tidak mikir lagi apa yang terjadi. Yang sekarang dia mulai lekatkan hatinya kepada Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu bisa merubah hal-hal yang mustahil jadi mujizat. Sudah dibilang kan, sudah menopause, tidak melahirkan lagi, tapi hamil lagi. Lahirlah seorang anak namanya Isakar. Kenapa? Lea berkata, jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Pasti ada upah. Dan dalam berjerih payah, Lea sekarang bukan dengan susah, dengan sukacita. Dengan ucapan syukur. Ayo kita belajar seperti Lea. Ayo bersyukur seperti Lea. Apapun yang ada, ucapkanlah syukur. Apapun keadaannya, ucapkanlah syukur. Apapun yang Anda punya, ucapkanlah syukur. Berapa yang Anda dapat setiap hari dalam pekerjaan, ucapkanlah syukur. Bersyukurlah Anda masih boleh melayani Tuhan. Dalam semua keberatan pelayanan, tetaplah setia. Tuhan itu melihat, Tuhan mendengar, lekatkan hati kepada Tuhan, bersyukurlah, jerih payah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Dikit lagi, lanjut. Kemudian Lea mengandung pula. Hebat, meteng maneh. Terus. Dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yakub. Yang ke-6 bagi Yakub, Pak Eri. Yang ke-6. Lanjut, Pak. Berkatalah Lea,
Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Allah telah memberikan anugerah, hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini Ya. suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Ya, Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki Ya. baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sebulon, perhatikan. Akhirnya Lea hanya berkata, semua karena anugerahmu. Betul ya? Kenapa? Ada 6 anak. Dan sekarang pasti aku akan tinggal dengan suamiku. Yang diimani oleh Lea, jadi Rahel melahirkan Yusuf di Paddan Aram. Setelah itu dalam perjalanan pulang, Rahel melahirkan Benyamin di Bethlehem. Sampailah di Mamre, ya, atau kota Arba atau kota Hebron. Dia tinggal bersama dengan Ishak, istri yang mendampingi Yakub sampai masa tua adalah Lea. Dan Lea ini yang meninggal di tanah Kanaan, lalu dikuburkan di gua Makpela, dikubur Abraham, Sarah, di sana dikuburkanlah Ishak dan Ribkah. Lea dikuburkan di sana 17 tahun setelah Israel dari Mesir. Ya, Yakub meninggal umur 147 tahun, dia dibawa ke Kanaan oleh Yusuf dengan upacara besar kenegaraan Mesir, ditanam, ditaruh, dikuburkan bersama dengan Lea di gua Makpela. Ucapan syukur itu tidak pernah membendung apa yang dirindukan. Rindukanlah sesuatu bukan dengan dendam kepada Tuhan, bukan ngancam Tuhan, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang mengancam Tuhan dengan dalih dia ingin beriman dan menguji imannya, tapi ngancam Tuhan. Yang ditiru siapa? Alkitab tanpa terjemahan yang jelas ditiru. Di Gideon itu loh Pak, ngasih sesuatu tanda kepada Tuhan. Saya juga, Gideon bisa, saya juga. Lalu Gideon berkata apa? Kalau kulit ini begini, maka begini. Kalau kulit ini begini, maka begini. Dengan kulit binatang, dia berkata 3 bulan Pak. Lek Tuhan tidak tolong, tak mandek aku pelayanan Pak. Ada loh orang pamitan saya begitu. Gak betah wisan Pak ngelayani jemaat tiga. Aduh wis. Jemaat iki gak ono senenge, susah tok. Kaya wong mangan iwak wis gak ono daginge ritok katanya. Ya makanya saya ngomong orang punya jemaat itu macam-macam. Jemaatnya ono dagingnya gede-gede, iwaknya gede kan ya. Rine gede, dagingnya akeh, rine cilik ya dagingnya cilik, betul saya. Rine cilik ya kremes saya loh, teri gak usah dipilih. Lumayan Pak iki gak ono blas. Tak tinggal aja mari ini. Loh kenapa? Pokoknya aku sudah ngomong Tuhan. Loh lah kok ngancam? Ya enggak ngancam Pak. 3 bulan Tuhan enggak berkati saya. Tak tinggal pelayanan ini. Nurut Pak Siono siapa? Sekarang aja tinggalin. Sampai gak mendukung blas loh. Kenapa ngomong aku enggak mendukung? Yang lain tuh ya kuatkanlah Pak, sabar. Iki kok gak? Lah aku tak ceritani. Lah lek Tuhan mbok kandhani 3 bulan Tuhan lek Tuhan enggak berkati tak tinggal pelayanan. Lah Tuhan ngomong apa? Lah kon niku kapien dah. Halo, sing luwih teko kono iki lho jrentrek-jrentrek ning mburimu, ndang nyingkriyo tak gantene wong liya sing luwih genah teko kono. Wis kapan Pak pindah tak terno? Hari nangis di rumah saya. Dadi doano. Sak bulan kemudian tak telepon, ya apa wis ana rencana pindah? Durung Pak. 3 bulan wis 3 wulan lho iki pindah nang ndi? Tak terno ayo. Gak sida wis Pak. Lah apa lah mulai digenteni wong. Lah kenapa kok digenteni wong? Tuhan tuh punya banyak serban luwih bagus teko kita. Amin. Hei pelayan-pelayan ojo kane ngancam Tuhan percuma. Betul kan ya? Aku pokoknya Pak terus dikeneno gak ono perubahan. Nyingkrih aku, nyingkriyo. Lek kok nyingkrih liyane diawi Tuhan teko. Halo? Lek nyingkrihmu ke gereja lain si apik, nyingkrih aku beran londo lho Saudara. Ya, orang kok ngancam-ngancam Tuhan. Dalam penderitaan tidak boleh ngancam Tuhan loh ya. Dalam penderitaan kita mesti apa? 1, yakin Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan mendengar. Yang ketiga, lekatkan hati. Yang keempat, bersyukur. Karena orang bersyukur dapat mujizat. Sedikit lagi Pak, 1 ayat terakhir. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan. Sesudah itu dia masih hamil lagi dan lahir perempuan. Siapa namanya Pak?
Dina. Lihat. Dari menopause, tidak punya anak, lahir Isakar, itu kan sudah mujizat. Halo? Mujizat enggak Bapak Ibu Saudara? Mujizat. Dari menopause, selesai melahirkan anak dari Yehuda, lalu punya anak, ini kan anak mujizat. Masih ditambah lagi ada Sebulon, ini mujizat kepada mujizat. Sudah ada Sebulon, lahir lagi Dina. Orang yang bersyukur itu tidak akan habis hidup dalam mujizat. Dari mujizat satu kepada mujizat lain, tambah mujizat lagi, sampai saya dan Anda akan disebut dengan agen mujizat untuk mengadakan mujizat bagi orang yang lain. Amin. Kuasa ucapan syukur sudah lereno sambatan. Ayo kita bersyukur. Orang lek kakean bersyukur nanti lupa carane sambat. Lah wong lek kakean sambat lupa carane bersyukur. Aduh, betul ya? Orang yang terlalu banyak mengeluh sampai tidak ngerti bersyukur. Orang yang bersyukur tidak tahu caranya mengeluh. Coba kita lihat. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, miliki satu hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena orang yang bersyukur pasti akan dapat mujizat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hanya Yesus saja yang menolong hidup kita. Saatnya kita mendengarkan pengumuman kepada multimedia, kami persilahkan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Stefanus Suwarno atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda hadir di doa malam onsite Selasa 23 Agustus jam 7 malam di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Chandra. Kelas drum lesson perdana Senin 22 Agustus jam 5 sore di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Denny. Kunci Daud membuka kesempatan kepada para pemuda atau jemaat yang rindu melayani di bidang multimedia. Segera daftarkan diri Anda sekarang. Info lengkap hubungi Bapak Yudi. Mari bergabung bersama para pendoa Kunci Daud di Doa Syafaat, Rabu 24 Agustus jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud. Mengundang seluruh jemaat dan para pelayan untuk hadir di Doa Fajar Zoom, Sabtu 27 Agustus jam 5 pagi. Dan mari bersukacita dalam ibadah raya, Minggu 28 Agustus jam 9 pagi, bersama Bapak Pendeta Endra Bakti. Selamat ulang tahun kepada Oma Lun, Renata, Ibu Joy, Ibu Dewi dan Ibu Sylvia. Salam sehat, tetap semangat, tetap sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Siapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita katakan kepada Tuhan. Bila kau yang membuka pintu,
umat-Mu meninggalkan ruangan ini dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, hadirat-Mu tetap menyertai mereka ya Tuhan. Untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesehatan. Dan Tuhan memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan. Semua pencarian nafkah mereka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan. Tuhan, jemaat Kunci Daud ini adalah milik-Mu. Mereka adalah kesayangan-Mu, domba-domba kesayangan yang ada dalam lekuan tangan-Mu. Dan pasti tidak ada orang dapat merebut mereka dari kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Tuhanlah pengharapan mereka. Lengannya yang abadi adalah tempat perlindungan buat mereka. Tuhan memberkati roti mereka, Tuhan memberkati air mereka, kandungan mereka yang Kau berkati. Mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, orang yang kuat, orang yang sehat, panjang umur, bahagia, diberkati untuk menjadi berkat. Sebab itu hamba-Mu berdoa untuk jemaat ini, bawa kami sekalian lebih hari lebih dekat kepadamu, sampai kami tiba di puncak bukit kesucian-Mu untuk memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Haleluya, terimalah berkat, rahmat dari Bapa yang di surga yang tidak pernah kurang buat kita. Kasih sayang yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, kita tetap diberkati. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.